Pada awal tahun 2023, sebuah rekaman misterius muncul di YouTube. Tanpa nama, tanpa lokasi, tanpa penjelasan apapun. Hanya seorang pria yang sedang camping sendirian di tengah hutan. Dan justru karena minimnya informasi itulah, video ini menjadi jauh lebih mengerikan. Tepat di depan tendanya, seekor beruang grizzly berdiri tegak dan begitu dekat hingga nafasnya terdengar jelas. Refleks, ia menarik resleting tenda dan menutupnya rapat. Namun, kain tipis itu bukan berarti apa-apa bagi seekor grizzly. Hewan itu mulai mencakar permukaan tenda, menekan dinding tipis yang menjadi satu-satunya penghalang antara hidup dan mati. Panik, sang camper mencoba berteriak, berharap suaranya cukup untuk mengusir makhluk itu. Untuk sesaat, dunia pun kembali hening. Tidak ada geraman, tidak ada langkah. Dengan nafas tertahan, ia mencoba memberanikan diri mengintip keluar. Beruang itu ternyata sudah menghilang. Apa yang dicari hewan itu, atau kemana ia menghilang, mungkin tidak akan pernah terjawab. Namun satu hal pasti, hanya beberapa detik yang memisahkan pria itu dari tragedi. Pertemuan semacam ini bisa saja berakhir dengan cara yang jauh lebih buruk. Pada 22 Mei 2021, YouTuber Jenky Yardfox mengunggah sebuah rekaman yang hingga kini masih menjadi salah satu dari pengalaman camping paling mengerikan yang pernah ada. Dan jujur saja, melihat apa yang terjadi pada malam itu, dia benar-benar beruntung masih diberi hidup. Once again, I have no clue who these people are. Hari itu, ia berangkat ke West Texas untuk bermalam di sebuah shelter primitif yang ia bangun sendiri. Awalnya, semuanya berjalan mulus. Suasana hatinya bagus, cuaca yang hangat, dan ia bangga memperlihatkan hasil kerja tangannya sebelum bersiap menghadapi malam. Ia menjelaskan bagaimana ia merapikan atap shelter, menindihnya dengan batang kayu agar tidak terbang, dan mengakui bahwa meski tidak sempurna, itu cukup untuk menahan panas dan dinginnya malam. You're trying to rest in the daytime, keep the winds out of you when you're trying to sleep, so you're not that cold. Now, it's not going to be waterproof, and I did see lightning coming from this direction earlier, and in fact, I'm actually starting to feel raindrops. See that? So we're going to be getting a little bit of rain. Namun ketika ia melihat kilat di kejauhan dan merasakan tetesan hujan pertama jatuh ke kulitnya, nada suaranya mulai berubah. Hujan turun perlahan, pertanda bahwa malam itu tidak akan mudah seperti yang ia bayangkan. Awan semakin gelap, angin mulai berubah. Namun untungnya badai tidak jadi datang. Setelah makan malam dan menikmati ketenangan alam yang sempat terasa menenangkan, ia akhirnya masuk shelter untuk tidur. Dan disitulah semuanya berubah. Okay, folks, so it's time to call it a night. Like I said today, I'm not really hanging out in terms of, having some beers around the fire or nothing like that. It's more of a test of, being out here and stuff. And I foresee today being nicer anyway, an easier night. Ia berbicara pada kamera, mengatakan bahwa malam ini bukan tentang bersantai di dekat api unggun.
Ini lebih seperti ujian mental. Suhu akan turun, tapi tidak terlalu ekstrim. Ia memiliki jaket, syal, dan rencana sederhana untuk bangun pagi dan membuat kopi. Lalu ia mengucapkan selamat malam. 2 jam kemudian, dunia yang tenang itu pecah. In the morning I'll wake up and I'll make some coffee, and that's about it for me. So, have a good night, everyone. Okay, folks, so change of plans. I was asleep for 2 hours, then I woke up to a truck driving nearby, and they shot my truck. They legitimately shot the windows on my truck. People I don't know. This is crazy. Look, these are my windows. This is insane. Once again, I have no clue who these people are. They're just drunks. I could hear the loud music. That's what woke me up. And sure enough, so I'm guessing this trip is over. Oh man, what a mess. Ia terbangun oleh suara mesin truk, diikuti suara yang jauh lebih mematikan. Ya, itu adalah suara tembakan. Untung saja saat itu ia memarkirkan mobilnya cukup jauh dari area shelter. Ia menunjukkan kaca truknya yang berlubang. Ia tidak tahu siapa mereka, tidak tahu apa yang mereka inginkan. Yang ia tahu hanya satu hal, mereka dalam keadaan mabuk, mereka bersenjata, dan mereka menembak ke arah kendaraan tempat ia bergantung untuk pulang hidup-hidup. Di tengah malam, di tengah alam liar, tanpa perlindungan apapun, satu peluru nyasar bisa mengakhiri hidupnya. Pada 6 Juni 2025, seorang YouTuber Dandi Hikes tanpa sengaja merekam salah satu pengalaman paling kelam yang bisa dialami seorang pendaki. Saat itu, ia sedang menempuh Pacific Chest Trail, perjalanan panjang berbulan-bulan yang melintasi pegunungan dan hutan dari ujung selatan hingga utara Amerika Serikat. Namun di hari ke-38, sebuah kejadian tak terduga mengubah perjalanan itu menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekedar petualangan alam liar. I pulled out my camera and I took a little video, something like, "Hey, look at this. This is weird. I guess I'll never know what was going on here." And I started to walk away. And then my curiosity got the better of me. Pagi itu, Dandi berangkat seperti biasa. Ia meninggalkan Islip Saddle, berjalan santai di sepanjang jalan raya sebelum kembali ke jalur utama. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada firasat buruk, hanya keheningan pegunungan yang luas. Hingga ia pun melihat sebuah mobil sendirian terparkir di tempat yang bahkan tidak seharusnya dilalui oleh siapapun. Do you ever see anything and just think to yourself, what the heck is going on here? And unfortunately knowing that you will never know. Seutas tali terikat di bagian belakang mobil menjulur ke bawah tebing. Awalnya ia menganggap itu hanya hal aneh yang tidak perlu dipikirkan. Ia bahkan sempat merekamnya sambil bercanda dan mengatakan bahwa ia mungkin tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun rasa penasaran itu kembali menghantuinya. Well, my curiosity got the better of me, and I dropped my pack so I could shuffle down and look over the edge. And now I'm hiking back to my campsite where I had some signal so I can call the police and report. And that is not how I wanted to start my day. Wajahnya pucat, suaranya bergetar. Ia langsung kembali ke campsite, satu-satunya tempat dengan sinyal untuk menghubungi pihak berwenang. Dalam rekamannya, ia berusaha tetap tenang. Tapi jelas terlihat bahwa ia baru saja menemukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lihat di alam liar. Tak lama kemudian, helikopter sheriff melintas di atasnya. It looks like the sheriff's department sent a helicopter out, and I know they're sending ground units too.
Looks like the fire department showed up, so the chopper is moving on to the next thing. Area itu berubah dari jalur pendakian sunyi menjadi lokasi investigasi. Dandi memberikan pernyataannya lalu diminta menunggu. And they asked me not to leave, so okay. So apparently they want me to wait until homicide gets here and make sure it wasn't a murder. I got an update from the sheriff, and he basically said that fire and rescue showed up, said, yeah, he's dead, and left. Beberapa waktu kemudian, sheriff memberi kabar bahwa mereka telah memastikan apa yang terjadi. Peristiwa itu bukan kejahatan, melainkan tindakan yang dilakukan sendiri oleh korban. Dandi akhirnya diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Tapi, jelas bahwa ia tidak akan pernah melupakan apa yang ia temukan di hari itu. Di tengah hutan yang sunyi, di tempat yang seharusnya menjadi pelarian dari dunia, ia justru berhadapan dengan kenyataan paling kelam tentang manusia. Jared Coker adalah seorang YouTuber yang biasa membagikan video eksplorasinya di berbagai bangunan terbengkalai di seluruh Amerika Serikat. Sejak 2020, Jared telah mengunggah lebih dari 200 video yang menampilkan rekaman menarik dari bangunan-bangunan yang membusuk dimakan waktu. Pada Maret 2022, ia merilis sebuah video ketika ia menjelajahi sebuah pabrik makanan anjing yang telah lama ditinggalkan di sebuah daerah di Wichita, Kansas. Beberapa menit pertama, video berjalan tanpa kejadian berarti, selain suara-suara aneh khas bangunan tua. Tampaknya Jared berada sendirian di dalam gedung. Meskipun begitu, bukan hal aneh jika ada tunawisma yang menggunakan bangunan kosong sebagai tempat berteduh. Namun, hari ini, setelah menjelajahi beberapa lantai, tampaknya seluruh area pabrik benar-benar kosong. Hingga sebuah mobil tiba-tiba muncul, masuk melalui gerbang perlahan. I might just want to wrap this up a little quicker here. I want to see where he goes though. Yeah, if I'm going to leave here, I'm going to need to know exactly where he's headed towards. Oh crap. He's really coming all the way in here. He's opening the second gate. Now I'm really concerned. Ketika menjadi jelas bahwa orang itu berniat masuk ke dalam pabrik, Jared mengambil keputusan yang paling masuk akal. Ia mulai mencari jalan keluar secara diam-diam tanpa menarik perhatian. Mobil itu mengitari bangunan, lalu menghilang dari pandangannya. Itu berarti Jared tidak tahu lagi di mana posisi pengemudi, membuat situasi menjadi terlalu berbahaya untuk mencoba kabur. Ia sadar bahwa ketika mobil berhenti dan orang itu turun, ia bisa saja sudah berada di dalam gedung atau di mana saja di area tersebut. Oh God. Someone's right out there. What do I do? Tak lama kemudian, Jared melihat pria itu berjalan melalui pepohonan menuju pintu utama pabrik. Dan saat itulah keadaan menjadi jauh lebih buruk. Dari kejauhan, tampak pria itu membawa sesuatu, tapi tidak jelas benda apakah itu, hanya senter atau sesuatu yang lain. Jared semakin gelisah dan terus mencari jalan keluar. Ketegangan meningkat seiring pria asing itu semakin mendekat, dan Jared tidak tahu apa maksud kedatangannya. Ia mencoba tetap diam dan bersembunyi, berharap pria itu hanya lewat. Namun, tiba-tiba terdengar satu suara keras yang mengubah segalanya. Oh my God. Was that a gunshot? I think it was. Eksplorasi yang awalnya tenang berubah menjadi sesuatu yang berpotensi mengancam keselamatan. Dalam beberapa menit berikutnya, Jared berusaha keras mencari jalan keluar sambil tetap tersembunyi. Ia bergerak perlahan, mendengarkan setiap suara yang mungkin menunjukkan posisi orang asing itu. Setiap langkah menjadi resiko,
Setiap suara bisa membongkar keberadaannya. Dan ketika tampaknya Jared hampir berhasil keluar tanpa terlihat, sesuatu terjadi. Whoa, whoa, Right there. whoa. Who else is with you? Oh, it's just me. You scared me to death. Okay. Get over there now. What? Sit down. Give you handcuffs. Huh? Put them on. Got it? Okay. Either I can put them on or you can put them on. Take your pick. I've never put on handcuffs before. Just put them on each side of you. How's that? Well, Put them in front of you. That way you can carry them in front, okay? what's gonna happen? But what's going to happen is the police is going to come and then you take your name and they'll get you for criminal trespassing. It's nothing these days. A lot better than me shooting you, isn't it? Was that what I heard? Yeah, What'd you shoot at? shoot it. See people, I shoot at them. There If was they no- run, you shoot. There you go. Okay? Is there someone else here? Yeah. Yeah. Be cool. Nothing will happen. Okay? All right. I shot one guy this way. The other one. Oh, it's all right. I'm not gonna shoot you. Don't you see? Something says use of deadly force. What do you think that is? I thought that was kids spray paint. No, that's me telling you I'll shoot you. Pria itu kemudian berbicara dengan nada yang dingin dan semakin tidak stabil, membuat situasi semakin tegang. Ia menyebutkan bahwa ia pernah menembak orang sebelumnya, dan ucapannya membuat Jared semakin takut. Ketika pria itu bergerak, tampak jelas bahwa ia tidak hanya membawa pistol, ia juga membawa senjata yang jauh lebih besar dan lengkap. Ini membuat situasi semakin berbahaya, terutama karena tidak jelas apakah pria itu berpikir dengan jernih. Jared tidak merekam proses ia meninggalkan bangunan. Khawatir jika pria itu sadar sedang direkam, ia bisa menjadi lebih agresif. Belakangan diketahui, Jared menceritakan bahwa polisi tiba sekitar 1,5 jam kemudian. Namun, sesuatu yang sangat mengusik terjadi saat mereka sedang menunggu. 2 orang remaja berjalan menuju pabrik, mengikuti jalur yang sama dengan jalur yang dilalui Jared sebelumnya. Pada saat itu, pria bersenjata itu menatap para petugas dan berkata dengan tenang bahwa jika ia melihat anak-anak itu masuk ke dalam gedung, ia akan menembak mereka. Ketegangan melonjak drastis. Jared, para petugas, dan pria bersenjata itu berada dalam situasi yang bisa berubah menjadi tragedi kapan saja. Dan skenario terburuk pun terjadi. Saat Jared dibawa ke kantor polisi karena memasuki area properti orang tanpa izin, sebuah laporan masuk. 2 remaja itu telah ditembak di area pabrik. Untungnya, kedua remaja itu selamat dan dibawa ke rumah sakit. Dalam penyelidikan, pria bersenjata itu diidentifikasi sebagai Ken Thomas, seorang pria tua berusia 62 tahun. Meski ia menembak 2 anak di bawah umur, ia hanya menerima hukuman 2 tahun masa percobaan. Sebuah akhir yang membuat banyak orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin sesuatu yang begitu berbahaya berakhir dengan hukuman yang begitu ringan.